Sebuah penemuan janin di pinggir Jalan Emerald Boulevard, Bintaro, Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, Rabu, 9 April 2025, malam mengejutkan warga. Berikut adalah fakta-fakta penemuan janin yang terjadi di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Seorang petugas keamanan menemukan janin laki-laki yang telah meninggal dunia di lahan kosong sekitar pukul 21.30 WIB saat sedang melakukan patroli rutin. Ia mencurigai gerak-gerik seorang pria yang terlihat tengah menggali tanah menggunakan centong nasi berwarna putih. Ketika didekati, petugas keamanan itu menemukan sebuah bungkusan plastik hitam yang ternyata berisi janin bayi laki-laki dalam kondisi tidak bernyawa, terbungkus kain putih. Jadi saat itu saudara DS, Satpam, mencurigai, dia melihat ada seorang laki-laki yang sedang menggali tanahnya. Jadi dengan menggunakan centong nasi warna putih, dan terdapat bungkusan plastik warna hitam di dekatnya, Kapolsek Pondok Aren, Kompol Muhibur, Tangsel. Pelaku Salsabila Galuh diketahui hamil sejak Desember 2024 akibat hubungan di luar nikah. Saat usia kandungan memasuki 4 bulan, Salsabila memutuskan untuk menggugurkan kandungannya. Ia membeli obat aborsi jenis misoprostol dari akun TikTok sebanyak 2 kali. Pembelian pertama dilakukan pada Januari 2025, sebanyak 2 butir, namun tidak memberikan reaksi. Kemudian pada akhir Maret 2025, yang bersangkutan kembali membeli 8 butir seharga Rp700.000 melalui transfer, ujar Muhibur. Muhibur menjelaskan bahwa pada 9 April 2025 pukul 1 WIB, Salsabila meminum 2 butir obat tersebut dan memasukkan 2 butir lainnya ke dalam alat kelamin. Hingga akhirnya, Salsabila mengalami kontraksi pada siang hari, dan janin keluar dalam keadaan tidak bernyawa di kamar mandi kos mereka. Kanit Reskrim Polsek Pondok Aren AKP Junaidi mengatakan bahwa motif utama aborsi adalah rasa takut ketahuan dan malu terhadap keluarga akibat hubungan gelap yang dijalani keduanya. Motif adalah dia melakukan karena takut ketahuan dan malu terhadap keluarganya akibat hubungan gelapnya, kata Junaidi. Menurut Junaidi, keduanya merupakan pasangan tanpa ikatan pernikahan resmi. Ed mengaku masih berstatus suami orang, namun sudah pisah ranjang dengan istrinya. Untuk pengakuan dari si pelaku Aben, dia punya istri tapi sudah pisah ranjang, kata Junaidi. Menurut Junaidi, keduanya merupakan pasangan tanpa ikatan pernikahan resmi. Ed mengaku masih berstatus suami orang, namun sudah pisah ranjang dengan istrinya. Untuk pengakuan dari si pelaku Aben, dia punya istri tapi sudah pisah ranjang, kata Junaidi.